فأنا ناصح لإخواني بالصدع بالحق تبيض وجوههم. السكوت في مسألة الحزبية يضرها، فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. سلامي على دماج ورجالها والشيخ يحيى ودار العلم يا سعد بانيها. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. Amma ba'd. Pertemuan yang lalu kita membahas tentang permasalahan apa? Al-haud. Apa yang dimaksud dengan al-haud ini secara syar'i? Jabir. Baik. Itu telaga bagi Nabi SAW yang airnya berasal dari Kautsar dan berada di Arasatil Qiyamah, yaitu di padang mahsyar, di mana dalil-dalil tentang hal ini datang begitu banyak sampai tingkatan apa dalam ilmu hadis namanya zikri mutawatir. Datang dari sekian banyak sahabat. Sampai berapa? Itulah 80 lebih. Dari kalangan sahabat yang meriwayatkan hadis ini. Baik. Siapa golongan yang mengingkari adanya haud? Indak Yahya. Siapa? Mu'tazilah dan Khawarij. Yang sangat jelas mereka mengingkari haud. Sekarang kita lanjutkan tentang sifatul haud. Qala al-'alama Ibnu Utsaimin rahimahullahu ta'ala, sifatul haud tuluhu syahrun wa 'arduhu syahrun wa zawayahu sawa wa aniyahu kanujumis sama wa ma'uhu abyadu minal laban wa ahla minal asal wa atyab min rihil miski. Di antara sifat haud yang datang penyebutannya dalam hadis, yang pertama yaitu tuluhu syahrun wa arduhu syahrun, panjangnya sejarak 1 bulan perjalanan. Ard yaitu lebarnya. Lebarnya juga apa? 1 bulan perjalanan. Wazawayahu sawa, dan sisi-sisinya sama. Jadi panjang lebar sama. Dari sisi-sisinya sama. Hal ini disebutkan dalam hadis Abdullah bin Amr bin Al-As radhiyallahu anhum. Qala haudhi masiratu syahrin wa zawayahu sawa. Haudku itu sejauh 1 bulan perjalanan dan sisi-sisinya sama, yaitu bentuknya berarti apa? Persegi yang panjang dan lebarnya sama. Akhrajahu Al-Bukhari wa Muslim. Walafdullah. Wa akhraja Muslim an Abi Dzar radhiyallahu anhu marfu'an, dibetulkan penulisannya marfu'an. Arduhu mithlu tulih, lebarnya seperti panjangnya. Berapa tadi? Indak Akbar, sejarak 1 bulan perjalanan. Bisa digambarkan 1 bulan perjalanan.
Nah, sampai sejauh mana? Baik, kalau sekarang saja sehari semalam sudah sampai Saudi, kurang kalau tidak perlu transit. Ini sebulan perjalanan, ya kan? 1 bulan perjalanan. Subhanallah. Nah, sangat luas. Dan mengenai batasan panjang dan lebarnya haud, akhwan, datang hadis-hadis yang banyak. Yang sekilas kalau diperhatikan ada perbedaan dari sisi redaksi, dari sisi lafadznya. Makanya dikatakan oleh Al-Qadhi Iyad, wa hadzal ikhtilafu fi qadri 'ardil haudi laisa mujiban lil-ittirab. Fa innahu lam ya'ti fi haditsin wahid bal fi ahaditsa mukhtalifatir ruwah. Nah, terkadang Nabi sallallahu alaihi wasallam mengungkapkan dengan tempat, taib ma baina Son'a ila kadza wa kadza. Ya, panjangnya seperti jarak antara Son'a sampai 6 tempat ini dan tempat ini. Ketika Nabi katakan kepada sahabat yang lain, Nabi ungkapkan dengan ungkapan yang lain. Maka dikatakan bahwasanya perbedaan ini tidaklah mengharuskan dihukumi ittirab, bahwasanya hadisnya goncang, tidak. Kenapa? Karena tidak datang dalam satu hadis, tapi dalam hadis-hadis yang perawinya berbeda. An jama'atin min sahabah sami'uha fi mawatin mukhtalifah, dari sederetan para sahabat yang mereka mendengar di tempat-tempat yang berbeda. Darabahan Nabi sallallahu alaihi wasallam fi kulli wahidin minha mathalan li bu'di aqtaril haud wasi'atih. Ini intinya. Nabi sallallahu alaihi wasallam berikan pada masing-masing sahabi yang beliau ajak bicara saat itu, nah, dengan apa? Dengan suatu permisalan untuk menunjukkan jauhnya. Taib, terkadang min Son'a ila Adan. Kalau Son'a ila Adan zaman sekarang paling cuman apa? Cuman sebentar. Dan apalagi kalau pesawat. Nah, terkadang beliau mengatakan kepada penduduk Syam, ma baina Jarba wa Adruh. Ini tempat yang dikenal oleh penduduk Syam. Kalau tadi Son'a dan Adan, kira-kira beliau katakan kepada penduduk mana? Indah Abdurrahman. Yang paham Son'a dan Adan penduduk mana? Penduduk Yaman. Kalau orang Jawa antara Son'a dan Adan, mana itu ya? Enggak ada gambaran. Paling bisanya ya antara Jakarta sampai Merauke. Mungkin paham. Makanya Nabi sallallahu alaihi wasallam pada masa itu berikan permisalan untuk menunjukkan jauhnya apa yang ada di benak mukhatab tentang jauhnya jarak, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam sampaikan. Baik. Untuk menunjukkan apa? Luasnya telaga beliau. Nah, sehingga perbedaan itu untuk mendekatkan pemahaman, bukan untuk menetapkan secara pasti, nah, jaraknya persis, tidak. Maka dikatakan oleh Qadhi'iyah tadi, bal lil i'lam bi'idhami hadhil masafah. Fa bihadza tujma'u riwayat. Tapi tujuannya untuk memberitahu para sahabat tentang apa besarnya jarak ini antara tempat ini dan tempat itu, sesuatu yang jauh. Kemudian juga haud Nabi panjangnya sekian, seperti itu. Dengan seperti ini bisa tergabungkan riwayat-riwayat yang ada. Kemudian untuk menjawab, terkadang Nabi memberikan penjelasan dengan apa? Jarak yang lebih pendek dibandingkan yang lain. Lalu bagaimana menggabungkannya? Maka penggabungan ya akhwan, laisa fil qalili min hadhihi man'ul katsir.
wal katsir sabitun ala zahiril hadis wala mu'aradah. Jadi jarak yang sedikit, yang lebih kecil, yang lebih pendek itu tidak menghalangi jarak yang lebih panjang. Sehingga yang panjang itu sabit berdasarkan zahir hadis, sehingga tidak ada pertentangan. Makanya yang ditetapkan oleh Syekh Ibnu Utsaimin jarak yang paling panjang 1 bulan perjalanan. Apalagi kalau kita berbicara dengan manusia zaman sekarang, 1 bulan perjalanan, subhanallah. Nah, jarak yang sangat jauh bisa ditempuh dengannya. Kemudian sifat kedua, kata beliau, wa aniyatuhu kanujumis sama. Dan aniyah yaitu gelas-gelas yang digunakan untuk mengambil air di haud Nabi sallallahu alaihi wasallam itu jumlahnya seperti bintang-bintang di langit. Daliluhu ma akhrajahu al-Bukhari wa Muslim an Abdullah bin Amr. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa qizanuhu kanujumis sama'. Nah, kizan yaitu gelas-gelasnya seperti bintang-bintang di langit. Wa akhrajal Bukhari wa Muslim an Anas bin Malik anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala wa inna fihi minal abariqi ka'adadi nujumis sama'. Dan sesungguhnya pada haud tersebut ada gelas-gelas untuk mengambil air, jumlahnya seperti jumlah bintang-bintang di langit. Wa akhraja Muslim an Abi Dzar radhiyallahu anhu qala qultu ya Rasulullah ma aniyatul haud qala walladhi nafsu Muhammadin biyadihi la aniyatuhu akthar min adadi nujumis sama wa kawaqibiha illa fil lailati al mudlimatil musahhiyah. Di sini riwayat paling banyak berarti apa? Riwayat Abi Dzar. Ketika Abu Dzar bertanya, apa itu 6 gelas-gelas pada haud, yaitu Nabi katakan demi zat yang jiwa Muhammad berada di tangannya, sungguh aniyahnya aktsar min adari nujumis sama. Jumlahnya lebih banyak daripada jumlah bintang-bintang di lautan. Bintang-bintang apa di langit. Wa kawaqibiha jama' dari kaukab sama juga bintang. Taib illa kemungkinan ini salah cetak, enggak ada illa di sini. Nah, fil lailatil mudlimatil musahhiyah, pada malam yang gelap, malam gelap yang apa? Taib bersih, tidak ada mendung, maka apa? Bintang-bintang kan akan terlihat sangat jelas, apa? Kalau malamnya gelap, bintang-bintang terlihat sangat jelas. Berarti dari riwayat ini, riwayat yang paling banyak menetapkan jumlah aniyah, yaitu jumlah gelas-gelas untuk talaga haud, yaitu apa? Aktsar min adadi nujumis sama. Bukan hanya sama, akan tapi jumlahnya lebih banyak. Jumlahnya lebih banyak daripada bintang-bintang di langit. Kemudian sifat yang ketiga, wa ma'uhu abyadu minal laban wa ahla minal asal. Terkait sifat airnya, dari sisi warna maka air tersebut lebih putih daripada susu, putih yang jernih murni, putih seperti susu, enggak ada kotoran, dan lebih putih daripada susu, dan dari sisi rasa lebih manis daripada madu. Sebagaimana dikeluarkan dalam hadis yang dikeluarkan oleh Imam Muslim dari Thauban. Adapun dari sisi bau, wa atyabu min rihil miski, dan lebih harum dari sisi baunya dibandingkan dengan
bau minyak wangi misik. Sifat ini ditunjukkan dalam hadis Abdullah bin Amr bin Al-As muttafaqun alaih. Kemudian terkait asal airnya, fihi mizaban yamuddanihi minal jannah, ahaduhuma min dhahab wa thani min fiddah. Padanya ada dua saluran yang menyalurkan sampai ke surga. Karena karena telah kita lewati air haud itu berasal dari mana, Uwais? Dari mana secara pastinya sesuatu yang di surga? Dari Kautsar. Taib, dari Kautsar. Nah, dari Kautsar sampai ke haud itu ada mizaban. Ya, dua saluran air. Yang satunya terbuat dari emas dan yang kedua terbuat dari perak. Hal ini ditunjukkan dalam hadis yang dikeluarkan oleh Imam Muslim dari Thauban tentang penyebutan mizaban. Qala yariduhul mu'minun min ummati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, akan melewatinya orang-orang yang beriman dari kalangan umat Muhammad. Kemudian minum, wa man yashrabu minhu syarbatan la yadma'u ba'daha abada. Siapa saja yang minum dari haud tersebut dengan satu kali minum, maka dia tidak akan pernah merasa haus selama-lamanya. Hal ini ditunjukkan oleh hadis Bukhari Muslim dari Sahal bin Sa'ad, juga dari Abdullah bin Amr bin Al-As, dan dalam hadis Muslim saja diriwayatkan dari Abdullah bin Umar dan Thauban. Semuanya menegaskan siapa saja minum dari haud tersebut satu kali minum tidak akan pernah merasa haus. Baik. Lalu bagaimana, apakah ketika mereka masuk surga? Karena yang meminum ini kan umat Muhammad, kaum mukminin, tempat kembalinya surga. Berarti di surga tidak minum atau bagaimana, Ahmad? Sudah enggak haus? Enggak minum? Hah? Wallahu a'lam. Baik, indaka. Syukran. Terus enggak minum. Kalau di surga tidak ada haus berarti enggak minum. Ya iman-iman enak-enak di surga enggak diminum, ha? Terus gimana? Baik, minum kan enggak dipersyaratkan haus, ya kan? Antum sudah enggak haus tapi ada es enak di depannya diminum. Ya. Enggak haus tapi pengen yang enak-enak, minum yang enak-enak, makan yang enak. Demikian pula makan, enggak lapar tapi ada makanan enak-enak ya makan. Jadi, ahlul jannah minumnya bukan karena kehausan tapi minum untuk bernikmat-nikmat. Kenapa? Karena rasa haus tersebut semenjak minum dari haud sudah hilang. Ketika masuk ke dalam surga, minumnya mereka itu untuk bernikmat-nikmat. Baik. Qala wa kullu hadza thabitun fis sahihain aw ahadihima, dan semua ini thabit hadisnya dalam Sahih Bukhari dan Muslim atau salah satu dari keduanya sebagaimana kita rinci tadi. Kemudian di antara keyakinan ahli sunnati wal jamaah tentang haud, wa huwa maujudun al-an, dan haud itu telah ada sekarang. Telah diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Liqaulihi sallallahu alaihi wasallam, wa inni wallahi la anzuru ila haudil an, rawahul Bukhari. Dan sungguh aku demi Allah melihat kepada haudku saat ini.
menunjukkan apa? Haud itu telah ada. Sebagaimana dikeluarkan oleh Imam Bukhari dan juga bahkan oleh Imam Muslim. Rawahul Bukhari wa Muslim an Uqbah ibn Amir, dari Uqbah bin Amir hadisnya. Nah, sehingga bukan hanya rawahul Bukhari, tapi apa? Muttafaqun alaih. Qala wastimdaduhu minal kautsar. Dan istimdad yaitu asal atau sumber air untuk haud itu minal kautsar, dari kautsar, yaitu sungai di surga namanya kautsar. Liqaulihi sallallahu alaihi wasallam wa a'tanil kautsar wa huwa nahrun fil jannah yasilu fi haud. Dan Allah Subhanahu wa taala menganugerahkan kepadaku kautsar, yaitu suatu sungai di surga yang mengalir airnya ke haud. Dan bagaimana sampai air tersebut ke haud, Mujahid? Dengan dua mizaban, dua saluran, yang terbuat dari emas satunya dan yang lainnya terbuat dari perak. Rawahu Ahmad qala Ibnu Katsir wa huwa hasanul isnad wal matan. Dan kesimpulannya hadis ini hasan li ghairi dhaif, walaupun pada masing-masingnya ada kedhaifan tapi dengan syawahid menjadi terangkat ke tingkatan hasan. Pada hadis Humaid Ibnu Anas qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dakhaltul jannah fa idza ana binahrin hafatahu khiyamul lu'lu' fa darabtu bi yadi ila ma yajri fihi al-ma' fa idza miskun adfar qultu ma hadha ya Jibril qala hadha al-kautsar alladhi a'takahu Allah wa hadha isnadun sahih. Baik. Aku masuk ke surga, maka tiba-tiba saya berada di suatu sungai, atau saya melihat suatu sungai yang hafatah, di pinggir-pinggirnya itu kemah dari lu'lu'. Dari apa? Dari mutiara. Kemudian aku mensentuhkan tanganku ke air tersebut, maka tiba-tiba ternyata baunya harum, seharum misik adfar. Kemudian aku bertanya, apa ini wahai Jibril? Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka Jibril menjawab, ini adalah kautsar yang Allah berikan kepadamu. Ini penetapan bahwasanya apa? Kautsar itu nahrun fil jannah, suatu sungai di surga. Baik. Kemudian penguat yang menunjukkan bahwasanya dari kautsar tersebut mengalir ke haud, ditunjukkan oleh hadis dari Abdullah bin Mas'ud yang panjang padanya, taib wa yuftahu nahrun minal kautsar ilal haud, dan dibuka sungai dari kautsar menuju ke haud. Sanadnya dhaif, padanya Utsman ibnu Umair, tapi dia bisa menerima untuk penguatan dan dikuatkan jelas oleh hadis apa? Oleh hadis Abdullah bin Amr bin Al-As tadi, atau hadis Thauban, yang padanya penetapan adanya mizaban yang menyalurkan dari surga ke haud. Qala wa likulli nabiyyin haud. Pembahasan berikutnya, ikhwan, apakah setiap nabi memiliki haud? Dikatakan oleh Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullahu taala, likulli nabiyyin haud.
setiap nabi itu memiliki haud, diberi oleh Allah Subhanahu wa taala haud. Walakin haudun Nabi sallallahu alaihi wasallam akbaruha wa a'zamuha wa aktsaruha waridatan. Tapi bedanya antara haud para nabi dengan nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam apa? Kata Rasulullah atau dikatakan oleh Syekh Ibnu Utsaimin, akan tapi haudnya Nabi sallallahu alaihi wasallam itu yang paling besar, paling agung dan paling banyak yang melewatinya. Liqaulin Nabi sallallahu alaihi wasallam, inna likulli nabiyyin haudha wa innahum la yatabahawna ayyuhum aktsar waridah wa inni la arju an akuna aktsaruhum waridatan. An akuna aktsarahum waridatan. Sungguhnya bagi setiap nabi itu haud, dan sungguhnya mereka berbangga-bangga siapa yang paling banyak yang melewatinya, karena menunjukkan banyaknya umat. Dan sungguhnya aku berharap akulah yang paling banyak yang melewati haudku. Rawahu Tirmidzi wa qala gharib wa rawa dzalika Ibnu Abi Dunya wa Ibnu Majah min hadits Abi Sa'id wa fihi dha'fun lakin sahahu ba'dhum min ajli ta'addudit turuq. Nah, terjadi khilaf ikhwan tentang hadits likulli nabiyyin haud. Setiap nabi itu memiliki haud. Kenapa? Karena memang masing-masingnya ada kelemahan. Cuman jalan-jalan yang banyak diungkapkan di sini oleh pentahqiq hafizallahu taala Hasan li ghairi, kesimpulan akhirnya. Baik, jadi penggabungan hal tersebut menjadikan hadis sampai pada tingkatan hasan li ghairi. Dan sebagian ya kawan tetap menyatakan hadisnya dhaif walaupun banyak jalannya, tapi tidak bisa saling menguatkan. Seperti yang ditarjih oleh Syekhuna Kamal Al-Adani rahimahullahu taala. Beliau cenderung bahwasanya hadis tetap pada kedhaifannya. Sehingga bagi yang melemahkan hadis, maka tidak ditetapkan bahwasanya setiap nabi memiliki haud, tapi haud itu kekhususan bagi nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Adapun yang berpandangan tentang sabitnya hadis, maka mereka menetapkan haud untuk setiap nabi, cuman bedanya haud nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang paling besarnya. Baik. Tapi yang jelas kita umat Muhammad beriman tentang haud Nabi kita Muhammad. Itu yang datang riwayat mutawatir, yang tidak boleh seorang muslim mengingkari tentang adanya haud. Kenapa? Karena hadisnya mutawatir, datang begitu banyak jalan yang wajib untuk kita beriman tentangnya dan membenarkan tentang keberadaannya. Baik, dan harapan kita untuk kita mendapatkan rezeki bisa minum dari telaga Nabi sallallahu alaihi wasallam tersebut. Dan di sana ada golongan yang diusir dari haud Nabi sallallahu alaihi wasallam walaupun itu dari umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yaitu mereka-mereka yang melakukan kebid'ahan-kebid'ahan. Nabi sallallahu alaihi wasallam sudah mempersiapkan bagi umatnya di telaga tersebut, tapi di sana ada orang-orang yang diusir oleh para malaikat. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengenali bahwasanya mereka umatnya. Maka dikatakan bahwasanya beliau tidak mengetahui apa yang terjadi setelahnya. Apa yang telah mereka ubah-ubah, apa yang telah mereka ada-adakan terkait perkara agama ini. Menunjukkan ikhwan bahwasanya golongan yang terusir sangat jelas, yaitu ahlul bid'ah wal ahwa. Ahlul bid'ah
terusir dari telaga Nabi sallallahu alaihi wasallam. Demikian pula semua orang-orang yang mengada-adakan ihdaats. Kenapa? Ma ahdatsu ba'dak. Ihdaats ini umum akhwan, tidak hanya perkara bid'ah tapi juga ihdaats berupa membuat kerusakan di muka bumi. Kezaliman, kejahatan juga terancam untuk tidak bisa minum dari telaga Nabi sallallahu alaihi wasallam tersebut. Na'udzubillahi min dzalik. Naktafi bihadza walhamdulillahi rabbil alamin.